Ya pemirsa, pemilu presiden sudah disebutkan tadi masih 2 tahun lagi. Tapi lembaga survei makin terus giat menjajaki pendapat siapa saja yang layak bertarung sebagai presiden nantinya. Nah, sejumlah lembaga survei kembali menilik sejumlah calon presiden. 3 nama senantiasa muncul terus paling tertinggi. Ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Seperti apa kontestasi di antara ketiga nama ini? Ya, pemirsa, bagaimana pula dengan nama-nama lain, nama-nama dari tokoh partai politik yang lain yang lebih didukung oleh parpol masing-masing. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Ada pakar komunikasi politik, yaitu ada Profesor Karim Suryadi, kemudian Direktur Eksekutif Indikator, yaitu ada Mas Burhanuddin Muhtadi, dan juga Direktur Riset SMRC, yaitu ada Bang Denny Irvani. Selamat sore Bapak-Bapak, kita tampaknya masih menunggu Mas Burhanuddin Muhtadi. Pertama kita ingin menuju terlebih dahulu ke pihak lembaga survei yang sudah bergabung bersama kita di sini. Nah, Mas Denny, dari hasil terbaru ini, apa yang dilakukan SMRC untuk melihat seperti apa? Jajak pendapat ini hasilnya seperti apa? Ya, baik, terima kasih. SMRC sejak masa COVID-19 dua tahun terakhir melakukan research, survei lewat telepon secara rutin setiap minggu sekali. Dan itu dilakukan diantaranya untuk melihat kecenderungan pilihan pemilih terhadap calon-calon presiden. Dan kita mengamati trennya karena cukup panjang, hingga kita bisa bicara lebih banyak bagaimana tren dukungan dari masing-masing calon gitu ya. Nah, secara teoritis pemilih yang memiliki telepon atau cellphone itu bisa dikatakan sebagai pemilih yang kritis. Karena dengan cellphone mereka bisa mengakses berbagai informasi politik secara lebih luas dibanding yang tidak punya telepon. Dan karakteristik pemilih kritis itu adalah pemilih yang tidak mudah goyah, kemudian bahkan bisa mempengaruhi pemilih Hasilnya lain. Karena bagaimana, itu Bang? menarik untuk melihat dukungan dari pemilih kritis. Nah, hasil dari survei yang dilakukan oleh SMRC terakhir pada 8 sampai 10 Februari itu menunjukkan bahwa pertama Ganjar Pranowo konsisten berada di urutan teratas dari kalangan pemilih kritis. Dukungan pemilih kritis kepada Ganjar Pranowo berkisar antara tergantung simulasinya ya. Kalau simulasi top of mind mencapai 19,9%, tapi kalau semi terbuka naik menjadi 26,8%. Kemudian semakin sedikit namanya semakin sedikit nama yang bersaing semakin besar. Kalau dia misalkan ada 3 nama di sana yang paling besar dukungannya, ada Ganjar melawan Anies, melawan Prabowo, itu Ganjar juga konsisten unggul di antara 3 nama tersebut dengan dukungan 34,7%. Sementara posisi kedua itu seimbang antara Anies dan Prabowo dalam simulasi 3 nama ya. Anies 23,3%, Prabowo 21,9%. Secara statistik tidak bisa dibedakan mana yang lebih unggul. Tapi kalau kita lihat dari simulasi 2 nama, kalau seandainya yang maju hanya 2 nama, yaitu Anies melawan Prabowo, itu terlihat Anies unggul dengan jarak yang signifikan secara statistik dari Prabowo. Baik. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin menyapa Mas Burhanuddin Muhtadi yang saat ini sudah bergabung bersama kita dari Eksekutif Indikator. Halo Mas Burhanuddin. Halo Tisha. Ya, kalau kita lihat dari SMRC tadi menyebutkan Ganjar ini posisinya paling teratas, sementara nama Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto ini namanya balance, seimbang, dan tiga-tiganya berada di urutan teratas. Begitu juga kah dengan yang ditemukan dari Indikator? Ya, kalau kita lakukan survei via telepon, Indikator juga menemukan pola yang sama. Ganjar Pranowo berada di peringkat pertama, kemudian disusul Anies Baswedan, yang nomor 3 adalah Prabowo Subianto. Tetapi kalau kita melakukan survei tatap muka, face to face, seperti yang kita rilis Januari kemarin, berdasarkan data di bulan Desember, hasilnya agak sedikit berbeda dibanding survei tatap muka. Faktor apa sih yang membedakan, Mas Burhan, antara tatap muka dengan telepon? Ya, salah satunya sudah disebut oleh Bung Denny ya. Karakteristik pemilih telepon itu lebih kota, kemudian lebih kelas menengah atas, lebih kritis, dan pilihan mereka tidak hanya didasarkan pada faktor kedikenalan,
Kalau sementara survei tatap muka itu dari sisi representativeness itu lebih mewakili populasi pemilih, tidak hanya yang punya telepon, tetapi juga mereka yang nggak punya telepon. Nah, masalahnya pemilih non kritis, pemilih yang dari sisi SES itu kelas menengah bawah, dari sisi akses informasi lebih terbatas, itu mudah dipengaruhi oleh mereka yang kecenderungannya lebih kritikal. Nah, kalau ditanyakan kepada masyarakat secara umum, baik yang punya telepon atau yang tidak punya telepon, termasuk kelas menengah bawah, itu pilihannya sedikit lebih tinggi ke Pak Prabowo, karena Pak Prabowo tingkat kedikenalannya udah nyaris 100%. Nah, masalahnya ketika makin dekat dengan pemilu, mereka yang kenal para calon presiden kan makin meningkat. Ganjar Pranowo misalnya, tingkat kedikenalan di survei saya baru 65%. Nah, itu kelas menengah bawah masih banyak yang belum kenal Ganjar Pranowo. Anies Baswedan baru 85%. Kalau misalnya tingkat kedikenalannya sama dengan Pak Prabowo, jadi kita punya analisis, kenal 3 nama, kenal Pak Ganjar, kenal Pak Prabowo, kenal Anies Baswedan, dibanding sampel umum. Sampel umum adalah baik yang kenal Pak Prabowo saja tetapi tidak kenal Anies atau kenal Ganjar, kita bandingkan dengan responden kurang lebih sekitar 61% responden kita, 2.000 responden, itu kenal 3 nama, itu elektabilitas Ganjar unggul, sama persis yang ditemukan oleh SMRC. Jadi mereka yang direkrut melalui telepon itu umumnya kenal ketiga nama, kenal nama-nama Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, termasuk nama-nama yang lain. Sementara survei tatap muka itu ada kurang lebih 30% responden yang tingkat kedikenalannya itu tidak berimbang. Tadi Pak Prabowo dikenal 99%, Ganjar baru dikenal 65%, kemudian juga Anies baru dikenal 85%. Ini yang menjelaskan perbedaan hasil antara survei by phone dengan survei tatap muka. Survei online pun itu juga karakteristiknya sama dengan survei telepon, lebih kritis, lebih terakses informasi, dan karenanya pilihannya lebih baik dalam pengertian mereka punya informasi yang jauh lebih komprehensif dalam menentukan pilihan. Baik, nanti kita akan juga dengar bagaimana pendapat dari Prof. Karim Suryadi mengenai hal ini. Nah, hasil survei yang identik begitu hasilnya, 3 nama teratas. Nanti setelah jeda kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Kabar Petang.